wabarakatuh. Halo pemirsa BR TV, saya Dinda Rahmawati. Selamat datang di Speak Up, berani berbicara untuk perubahan. Nah, kali ini kita akan membahas soal beauty privilege. Seperti yang kita tahu, saat ini fenomena beauty privilege ini tuh lagi hangat diperbincangkan karena seringkali orang yang berpenampilan menarik itu mendapatkan keuntungan lebih. Sedangkan yang sebaliknya juga terjadi, baik itu di dunia kerja, hubungan sosial, maupun pandangan umum. Nah, apakah beauty privilege ini adil? Maka dari itu kita akan bahas bersama dengan wanita-wanita yang hebat di samping kanan kiri Dinda ini ya. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama kenalan dulu ya. Mungkin boleh dari sebelah kanan Dinda ada siapa? Hai semuanya, perkenalkan nama saya V, saya seorang freelance modeling. Oke, selanjutnya ada siapa? Halo, nama saya Salsabila, saya merupakan pegawai swasta. Halo, perkenalkan aku Ocha, saya ibu rumah tangga dan konten kreator. Halo, saya Vira, saya konsultan junior tes genetic intelligence. Nah pemirsa, kali ini kita akan diskusi soal beauty privilege. Kalau ngomongin soal beauty privilege, ini kan pasti akan gak jauh-jauh ngomongin tentang beauty standar di masyarakat ya. Boleh dong pandangannya nih, kalau dari kakak-kakak di sini, menurut kalian itu sebenarnya definisi wanita cantik tuh kayak gimana sih? Boleh dari Kak Salsabila dulu. Menurut aku cantik itu nggak harus selalu tentang fisik ya, apalagi kebanyakan sih mayoritas ke muka ya. Rata-rata wajahnya cantik dia pasti diutamain nih, padahal enggak. Karena sebenarnya cantik itu terpancar dari hati kita, bagaimana cara kita bersikap dan bagaimana cara kita menghargai sesama itu tentunya. Kecantikan itu berasal dari hatinya, bukan hanya dari wajah. Oke, Kak Syafira, boleh dong. Mungkin aku tambahin kali ya, biar lebih lengkap. Menurut aku beauty privilege itu bukan hanya dari fisik, tapi juga tadi selain dari attitude, terus juga dari hatinya, dan yang terakhir dari brainnya atau akalnya gitu. Karena itu yang membedakan kita juga dengan hewan ya kayak. Jadi pasti dari situ kita bisa punya kecantikan yang bisa terpancar dari diri kita masing-masing. Oke, itu definisi wanita cantik ya. Definisi cantik menurut Kak Syafira. Kalau menurut Faye, wanita cantik itu kayak gimana Faye? Dari teman-teman semua itu udah sangat menjelaskan ya Kak. Mungkin apalagi kan menurut Allah sendiri itu menciptakan manusia itu udah sempurna ya. Jadi nggak cuma yang cantik secara fisik aja kayak gitu, bener banget. Harus cantik dari hatinya, dari attitude-nya yang baik, terus dari kecerdasannya juga, bener banget. Jadi teman-teman tuh udah bener banget sih Kak menurut aku. Itu sih nggak adil ya. Semua orang itu punya hak yang sama. Jadi menurutku kalau misalnya dilihat dari wajah aja gitu, itu nggak adil banget. Karena setiap orang punya kelebihan masing-masing. Jadi setiap orang harus diperlakukan sama sih. Oke, kalau Kak Syafira? Mungkin nggak adil, tapi itu terjadi banyak ya Kak ya. Biasanya kita kalau misalkan ngantri aja gitu ya, mungkin pernah juga ngalamin yang cantik diduluin gitu Kak. Nah yang biasa aja mungkin bisa diselak gitu. Nah mungkin yang lain juga pernah punya pengalaman kayak gitu nggak? Aku pernah sih di toilet waktu itu, jadi aku diduluin pas lagi ngantri gitu. Yang lain ada yang pernah? Mungkin aku dulu ya, waktu masih zaman sekolah dulu kan ada yang namanya kita pengajuan buat jadi cover majalah brosur itu ya, brosur pendaftaran sekolah. Itu kan banyak yang mengajukan ya, tapi kenapa yang dipilih yang selalu cantik gitu? Padahal kan nggak harus selalu dari mukanya atau dari pestanya kan bisa gitu ya. Tapi kenapa harus yang cantik gitu? Oke. Iya benar juga ya. Kalau Kak Faye gimana? Aku sih pengalaman, iya sih benar, cuma aku agak kurang nyaman malah karena pengalaman aku, jadi temen aku tuh gak mau main bareng sama aku karena dia merasa nanti orang lain tuh berfokusnya cuma sama aku karena aku cantik katanya gitu. Terus kamu banyak temennya karena aku cantik katanya gitu. Terus menurut aku emang iya gitu. Terus aku jadi malah kayak lebih agak insecure gitu karena malu gitu, kok cuma gara-gara cantik kayak gitu. Mungkin kan padahal aku mungkin bisa punya banyak teman karena mungkin komunikasi aku baik kayak gitu loh maksud aku. Oke,
berarti sebetulnya kalau dari kakak ya tadi gitu ya, bukan hanya omongan aja tapi memang pernah ngalamin sendiri gitu Iya, ya. Dan kebetulan dari sisi yang memang diuntungkan gitu ya. Atau kalau kamu mungkin yang kurang diuntungkan ya berarti ya. Karena enggak, di situ posisinya teman aku Kak. Oh, Karena kan iya. aku mendampingi teman aku dan teman aku tuh emang bener-bener pinter gitu ya di dalam bidang berprestasi lah pokoknya. Tapi kenapa yang dipilih harus cantik aja? Padahal kan kita juga bisa mengenalkan keluar bahwa cantik itu nggak harus wajah aja gitu. Nah ini makin seru ya obrolan kita ya. Setelah ini kita janji yang lebih seru ya. Oke, karena setelah ini kita bakal lanjutin dengan obrolan-obrolan yang lebih panas lagi ya. Jadi tetap bersama kami di Speak Up, berani berbicara untuk perubahan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Speak Up, berani berbicara untuk perubahan. Nah, kali ini kita akan bahas komentar-komentar di sosial media. Oke, kita bacain ya satu persatu ya. Nanti boleh langsung tanggepi atau langsung setuju atau tidak setuju ya. Setuju banget, setuju banget gitu. Itu terjadi sih ya. Itu banyak banget terjadi di TikTok nggak sih Kak? Ya, Karena jadi orang standar berlama- TikTok Iya, ya. standar TikTok betul. Jadi standar TikTok ya sekarang. itu jadi kayak gimana nih kalau yang terjadi di sekitar kalian? Ada yang mau cerita terus apa? Boleh siapa dari kamu ya, tadi kayaknya bersemangat banget gitu. Emang terjadi apa di sekeliling kamu? Orang-orang pada mempercakap muka doang gitu? Betul badannya banget enggak? ya, karena kan aku ada beberapa temen juga yang dia lebih aktif di TikTok ya dibanding karena aku tahu keseharian mereka gitu. Dan mereka lebih mengutamakan kayak ayo kita perawatan dong gitu. Ntar kan kita harus kayak ini kayak gini, padahal gak harus selalu tentang muka, tapi mereka lebih mengutamakan muka dibandingkan pengalaman mereka atau kepribadian mereka gitu. Itu yang terjadi di lingkungan aku. Oke, tapi menurut kalian sebenarnya ada nggak sih dampak negatif kalau misalkan seseorang itu cuma fokus pada penampilan fisik? Ada nggak sih, pasti ada dampak Ada. negatifnya. Apa? Padahal kan ada beauty privilege nih ya, tapi menurut kalian ada gitu ya? Apa berarti dampak negatif itu apa menurut kalian? Kalau orang memperhatikan penampilan fisiknya atau cuma fokus sama itu gitu? Mungkin ini kali ya Kak, orang kalau cuman fokus dari fisik aja, yang dalamnya nggak kelihatan gitu Kak. Contohnya betul. misalkan cara dia berpikirnya, atau ada aja kan orang yang mungkin kurang pinter gitu Kak, tapi yang dilihat dari fisiknya aja. Ya, bener banget. Nah jadi itu dibedakannya dari fisik gitu. Jadi lu cantik, udah lu duluan gitu, atau lu menang lu aman gitu. Itu salah satu dampak negatif sih menurut aku. Kayak gitu. Kalau kau Ca, Kalau menurutku, buat apa cantik kalau gak punya keterampilan dan gak cara berpikirnya tuh kosong gitu. Buat apa cantik kalau ya udah sombong gitu. Lebih baik tuh ya udah jadi rendah hati aja daripada kita walaupun lo cantik lo aman, tapi kalau misalnya nggak ada keterampilan khusus atau nggak ada cara lu survive, kayaknya sama aja deh. oh berarti kayak saking dia Saking dress biasa. aja gitu ya, Betul. dikira orkai gitu bawa Iya. mobil misalnya ya, dikiranya tuh oh ini pasti naik mobil nih pakai baju kayak gini. Karena gitu penampilan ya. dianya rapi ya, Iya, mungkin. Padahal bisa juga kan naik motor tapi tampilannya rapi Iya. juga gitu, atau dia naik Betul. kendaraan umum juga bisa gitu. Nah tapi kalian pernah nggak sih ada yang ngalamin itu? Mungkin aku sebaliknya. Oh sebaliknya ini pernah. Oke boleh yang pernah dulu, yang pernah dulu baru yang sebaliknya ya. Oke. Iya, pernah sih Kak, waktu itu memang aku kan sebenarnya naik kereta ya. Hmm. Dikiranya tuh aku ke suatu tempat, ke tempat itu maksudnya ke suatu event, aku naik mobil. Sampai ditanya sama tukang parkirnya, mobilnya yang mana Neng? Enggak, saya naik Oh oke oke. saya naik gitu. Iya, saking karena saya waktu itu kan event dress well banget, karena emang kalau ada event saya pasti dress well. Begitu di parkiran beneran ditanya di mana mobilnya, padahal saya lagi nunggu. Salah banget ya berarti. Ya sama dia itu kakak deh. Nih ya. Komen ya. Ya
Oke, terus kalau kakak gimana? Kan Aku sebaliknya sebaliknya. gimana? Nggak, sebenarnya waktu itu aku habis CFD ya, Hmm. habis olahraga gitu. Jadi aku pakai baju olahraga biasa dan emang karena aku pakai hijab, jadi kalau olahraga aku biasanya pakai jaket yang langsung topi kupluk gitu Kak. Ya udahlah, mungkin bagi aku itu nyaman ya, dan aku fine aja gitu Kak. Ternyata setelah CFD itu aku ke mall Kak. Aku memang mencari ke toko handphone gitu lah ya. Terus saat aku mencari, aku berharap orang itu nyamperin aku gitu Kak, cari apa dan lain-lain gitu. Ternyata enggak, jadi aku diabaikan begitu saja. Terus aku bingung kan, loh kenapa gitu, maksud aku nanya-nanya juga sih Kak, aku nanya duluan juga harga ini dan itu gitu kan. Tapi aku diabaikan gitu, jadi aku ngerasa kayak, oh apa karena pakaian aku nggak pakaian mall banget gitu kan. Tapi karena emang kondisinya aku habis olahraga, jadi kalau di akunya sih aku fine aja gitu. Cuman ternyata itulah pentingnya jangan salah kostum, jangan saltum gitu ya mungkin. Berarti kalau misalkan dipresentasekan dari 1 sampai 10, seberapa penting berpenampilan menarik menurut kalian berempat? Kayaknya 10 nggak sih? 10 ya, 10 Iya. benar 10 karena emang Iya. penting banget. Oke, alasannya apa? Agar tidak diremehkan. Iya benar, biar gak disepelein orang kayak gitu kan. Kayak kakaknya tadi padahal mau beli handphone loh. Iya, kan mau beli handphone. Disangkanya kayak ini mah cuma Ini nanya-nanya. Iya gitu kayaknya. Iya. dari Kalau Kak aku Satu biar kita nyaman. Kalau Oke, misalkan iya, ya benar. betul. Oke, berarti biar nyaman, biar nggak disepelekan, biar nggak diremehkan, Sama biar self love Kak. Iya, self self love, love, betul. betul. Oke, ini seru banget ya pemirsa ya obrolan kali ini. Tapi sayang sekali kita harus jeda dulu. Setelah ini punya segmen yang lebih seru lagi nih ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Speak Up, berani berbicara untuk perubahan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Speak Up, berani berbicara untuk perubahan. Nah, ladies, jadi di depan kalian ini sudah ada Speak Up card ya. Nanti semua orang ngambil satu persatu dan ada pertanyaan yang harus banget wajib kudu dijawab, oke? Aduh, Secara jujur, oke? Oke. Nggak susah kok, tenang aja, bukan Kayak mau tes UN gitu Kak. Iya. Jadi deg-degan ya. Menggulet-guletin. Cuma kayak ini aja, agak menantang gitu. Boleh dari Faye dulu? Ini satu. Ya, silakan dibaca. Yang lain boleh langsung menanggapi ya. Apa ucapan paling menyakitkan yang pernah kamu terima soal penampilan fisik kamu? Aduh, apa nih? Apa ya? Aku pernah dikatain apa ya? Gemuk sih. Gemuk. Iya. Soalnya mungkin karena ngelihat di keluarga aku tuh ada yang kemungkinan gitu, kayak kamu punya kemungkinan gemuk gitu, jadi dijaga dong badannya gitu mungkin maksudnya ya, cuma kayak aduh sakit hati. Jadi kayak disuruh udah berhenti makannya gitu. Iya, Makan kayak dulu nanti gemuk. iya kayak gitu sih. Kadang emang yang lebih nyakitin itu dari orang sekitar nggak sih? Iya, Kak? dari orang terdekat. Dari orang terdekat. Oke, kamu gimana? Kan di keluarga aku emang semua mancung Kak. Cuma aku dong yang pesek gitu, dan kayak banyak yang bilang, lo anak siapa sih? Soalnya lu pesek sendiri gitu Kak. Sakit sih. Iya, Sakit sih, betul, siapa betul, ya? betul. Lagi tuh kan orang sekitar kayak tetangga aku ngomong gitu Kak. Iya. Kalau aku pernah sih Kak. Jadi aku pernah ikut ibu ke kantor. Ibuku memang kulitnya putih gitu Kak. Kalau aku sawo mateng gitu kan. Terus ya udah dikira bukan anaknya. Terus aku kayak sedih karena itu waktu kecil. Jadi aku kayak aku bukan anak ibu gitu. Walaupun dia kecil pikirannya, Iya. pikirannya. Terus kalau Kak Ocha? Kalau aku sih sama kayak Faye. Waktu itu karena habis lahiran ya, orang-orang kan taunya aku dulu kurus banget. Ketika udah lahiran tuh memang aku naik sekitar 20 kilo. Itu bener-bener saudara baru ketemu udah ngomong, ih lu gemuk banget sih, abis itu diet gitu. Astagfirullahaladzim, kan lagi nyusuin gitu. Itu orang belum ketemu, maksudnya udah lama gak ketemu, tiba-tiba ngomong, ih lu gendut banget. Ih maksud lu gitu. Kita kebalik Lahiran. Iya. Kalau nggak jawab gini aja nggak sih? Gue gendut juga cantik. Wow. Oke, selanjutnya.
Boleh dibaca. Jika ada hal yang bisa diubah dari fisik tubuhmu, kamu ingin mengubah apa dan apa alasannya? Kalau aku nggak ada yang mau diubah sih kecuali memperbaiki diri aku. Memperbaiki gimana perbedaan aku ke sesama gitu, termasuk prestasi sih tentunya gitu. Karena kalau misalkan muka nggak akan ada habisnya. Kamu mau operasi hidung, hidungnya masih mancungan, dia operasi lagi deh. Jadi kayak nggak akan merasa cukup gitu. Jadi cukup bersyukur dan tentunya harus mengenali diri sendiri gitu. Oke, menarik. Next, boleh Kak Ocha. Apa hal yang paling kamu syukuri saat ini di diri kamu? Saat ini apa ya? Semuanya. Apapun yang aku punya sekarang, aku sangat amat bersyukur. Terutama punya anak dan suami yang baik ya. Iya itu aja. Yang lain? Mungkin kalau aku dari ini sih Kak, kondisi kesehatan kita. Sehat fisik, sehat mental, semua itu ternyata sangat penting Kak. Karena kebetulan belakangan ini ayahku baru sakit dan ternyata aku baru menyadari kalau sehat itu sangat berharga dan harus disyukuri, harus dijaga gitu. Bener banget. Apa hal yang paling kamu banggakan di diri kamu? Menarik banget. Mungkin ini kali ya Kak, karena memang belakangan ini kan tadi aku bilang ya ayahku habis sakit, terkena stroke ringan. Kondisinya aku juga baru lulus, baru lagi seneng-senengnya kerja, seneng-senengnya nyari pengalaman dan lain-lain. Tapi aku harus ngurusin ayah di rumah. Tapi ternyata itu jadi momen bangga kepada diri aku sendiri gitu Kak. Karena kayak aku masih bisa ngurus ayah, diberikan kesempatan waktu untuk ngurusin ayah, lebih kenal sama ayah, jadinya banyak sama ayah juga. Itu sedih. Ikut sedih. Tapi ya itu ternyata aku bangga gitu terhadap diri aku, walaupun memang timingnya aku lagi berapi-api lah ya Kak, kalau bisa dibilang anak muda fresh graduate banget gitu kan. Tapi dihadapkan kondisi seperti itu dan aku tetap memilih untuk jagain ayah dulu lah gitu kan. Dan ya sekarang aku sudah mulai lagi untuk beraktivitas kembali karena ayah juga sudah pulih kembali gitu Kak. Ya alhamdulillahnya itu sih. Ini tuh yang bisa aku banggain dari diri aku sih. Buat aku di 10 tahun nanti ya pokoknya hari ini kamu udah keren banget, kamu hebat, kamu udah bisa bertahan. Pokoknya pasti di hidup ini tuh pasti ada masalahnya, pasti akan nemuin ujian-ujian baru, tapi aku yakin Allah tuh kasih ujian ke kita tuh sama kayak kita sekolah, setiap kita dapat ujian kita akan naik kelas kayak gitu. Jadi setiap ujian pasti Allah bakal kasih hal yang lebih dari apa yang diuji gitu ke kita. Jadi Allah tuh sebenarnya sayang sama kita. Semangat Cafe di masa depan. Oke, selanjutnya siapa yang mau dengar? Untuk aku 10 tahun mendatang, makasih udah bertahan sampai detik ini, udah mau berjuang, udah mau berusaha tutup kuping untuk omongan-omongan yang jahat, dan makasih udah mau terus berjalan sampai detik ini, dan semoga kamu bakal tetap bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Untuk diri aku 10 tahun ke depan, terima kasih udah menjadi ibu yang baik, udah melakukan yang terbaik untuk anak aku. Walaupun tadinya tuh sempet merasa aku tuh ibu yang buruk, tapi ternyata kamu do good. Oke, udah itu aja. Oke, next Kak Syafira. Oke. Untuk Syafira di 10 tahun ke depan, pasti kamu udah bisa ngebahagiain kedua orang tua, udah bisa lihat senyum ibu dan ayah yang sangat lebar lagi, udah bisa nemenin adik kamu sampai sukses juga, dan udah punya keluarga, punya anak,
yang bisa juga berbakti kepada orang tua. Ini menguras air mata ya, Masya Allah ya. Ya semoga 10 tahun mendatang apapun yang kita impikan atau targetkan tercapai ya. Dan kita bisa melihat video hari ini dengan penuh kebanggaan dan juga rasa syukur. Nah, jadi hari ini kita sudah ngobrol banyak ya. Boleh diusap ya air matanya ya. Masya Allah. Nah, jadi sebenarnya tuh pemirsa, bagaimana penampilan yang baik itu sebetulnya adalah cara kita untuk menghargai diri sendiri dan juga orang di sekitar kita. Kita semua cantik, kita semua baik, dan kita semua juga sempurna karena memang kita semua ini ciptaan Tuhan yang diciptakan dengan sedemikian rupa supaya kita menjadi makhluk sebaik-baiknya. Maka dari itu kita harus terus bersyukur dan yang paling penting kita juga harus terus untuk bahagia. Nah, terima kasih banyak buat para wanita-wanita hebat yang sudah bersama dengan Dinda hari ini di Speak Up. Pemirsa di rumah juga bisa banget untuk bersama dengan Dinda di sini melakukan perbincangan yang seru ini dan meluapkan isi hati yang ingin disampaikan supaya bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat orang lain. Jadi bisa hubungi langsung nomor di bawah sini. Kita suarakan bersama isi hati kita supaya menjadi hal yang positif. Amin. Saya Dinda Rahmawati, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speak Up, berani berbicara untuk perubahan. Terima kasih.